Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai materi ketimpangan sosial setelah sebelumnya kita membahas tentang perubahan sosial, kemudian juga modernisasi dan globalisasi. Dampak dari adanya kesemuanya itu kita timbul ada dalam masyarakat mengenai ketimpangan sosial. Kalau kita bicara ketimpangan sosial, maka yang ada di mindset kita bahwa ketimpangan sosial itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan yang ada di masyarakat. Itu yang dinamakan dengan ketimpangan sosial. Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat itu bisa karena faktor perbedaan sumber daya alam, kemudian letak geografis, kemudian faktor perkembangan masyarakat atau globalisasi, kemudian juga ada faktor dari pemerintah atau istilahnya pengambil kebijakan, yaitu kebijakan publik. Selain itu juga perbedaan kondisi demografis serta faktor-faktor yang berasal dari internal diri manusia atau masyarakat itu. Satu faktor kita lihat misalnya ketimpangan yang ada di masyarakat adalah ketimpangan antara golongan. Misalnya kita lihat di masyarakat kita saat ini sering melihat adanya perbedaan yang mencolok antara orang kaya dan orang yang miskin. Misalnya dapat kita lihat dari fisik yang dimiliki, misalnya bentuk rumah. Di masyarakat kita sering melihat atau sering menemukan ada suatu rumah yang sangat bagus, ya. Kemudian tapi juga di sisi lain ada sebagian masyarakat yang rumahnya hanya terlihat atau terbuat dari bilik yang sangat sederhana dan tidak memenuhi unsur kesehatan sama sekali. Kemudian juga ada juga ketimpangan yang ada di masyarakat di bidang ekonomi, yaitu ketimpangan antara pemilik modal dengan mereka yang dipandang sebagai buruh. Mengapa ketimpangan pemilik modal dan buruh dapat terjadi? Ya, jadi ketimpangan pemilik modal dan buruh berkaitan erat dengan jaminan upah yang diterima oleh masyarakat. Ya, ketika dia bekerja kepada seorang yang memiliki modal yang baik. Nah, ketimpangan modal ini bisa terjadi karena faktor misalnya upah yang tidak sesuai dengan jumlah waktu bekerja mereka, ya. Sehingga kemudian muncul adanya suatu kondisi yang berbeda sekali. Satu sisi pemilik modal menginginkan buruh yang bekerja secara maksimal, tetapi dengan memberikan upah yang sangat rendah, bahkan di bawah UMR. Sementara dari pihak buruh biasanya menuntut untuk pekerjaannya yang sedikit, tetapi mengharapkan upah yang besar, sehingga terjadilah suatu kondisi di mana terjadi ketimpangan antara pemilik modal dan buruh pekerja. Kemudian juga yang ada di masyarakat, ketimpangan yang lainnya adalah ketimpangan dalam bidang pembangunan. Nah, ketimpangan dalam bidang pembangunan ini sering terjadi karena proses pembangunan yang ada dalam suatu wilayah atau negara itu tidak bisa merata atau belum bisa merata. Dan biasanya hanya terpusat di satu daerah. Daerah yang menjadi pusat pembangunan itu biasanya daerah yang dekat dengan ibu kota suatu negara, misalnya seperti itu. Nah, ketimpangan pembangunan yang ada di Indonesia misalnya itu dapat kita lihat antara pembangunan yang terjadi di desa dan di kota, itu bisa kita lihat, sehingga ada kebijakan dari pemerintah yang memberikan suatu kondisi, ada misalnya dibentuknya suatu kayak kementerian untuk mengejar desa tertinggal, daerah tertinggal untuk pembangunannya. Kemudian juga timpangan pembangunan ini dapat terlihat sekali, kentara sekali apabila kita membandingkan antara
Pulau Jawa dan pulau-pulau yang ada di luar atau di sekitar Pulau Jawa. Ini kelihatan sekali adanya ketimpangan dalam pembangunan. Ada juga ketimpangan yang terlihat di daerah-daerah perbatasan antara kota dan di daerah yang menjadi suburban atau sebagai penyangga wilayah-wilayah kota. Nah, ini ketimpangan dalam pembangunan, ya. Kemudian juga ada lagi kalau kita melihat ketimpangan sosial yang sering kita lihat di dalam dunia pendidikan, itu terlihat sekali misalnya sarana prasarana yang tersedia antara pelajar-pelajar yang ada di daerah perkotaan dengan pelajar-pelajar yang di daerah pedesaan atau bahkan eh, pelajar atau istilah siswa yang berasal dari daerah-daerah tertinggal. Misalnya terlihat sekali sarananya ketika menghadapi ujian. Kalau kota besar itu dengan jaringan internet yang sangat kuat yang sudah bagus, kemudian juga sarananya dari mulai IT-nya. Tapi kalau kita melihat siswa-siswa yang ada di daerah tertinggal itu mereka sangat terbatas sekali sarananya. Sehingga dapat diperhatikan kita sering melihat di televisi bagaimana di daerah tertinggal sekolahnya pun ada yang hanya terbuat dari bambu. Kemudian tempat duduknya pun ada yang hanya dari apa namanya? Kayak kayu seadanya. Nah, itu ketimpangan-ketimpangan dalam kesempatan untuk memperoleh sarana pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan apa yang sudah kita pelajari, ya. Sebelumnya kita belajar mengenai perubahan kebudayaan, perubahan sosial, di mana perubahan sosial itu dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan budaya atau perkembangan budaya masyarakat, ya. Kemudian juga setelah adanya perubahan sosial itu terjadi karena adanya modernisasi yang terjadi, di mana negara-negara yang disebut sebagai negara barat yang menjadi kiblat dari negara timur itu adalah negara yang dunia ketiga itu biasanya memiliki tingkat modernisasi yang lebih cepat, ya. Sehingga ketika kita tidak bisa menyeimbangkan, maka terjadi suatu kesenjangan atau ketimpangan kebudayaan. Kemudian juga di era yang globalisasi ini, di mana eh, tidak ada lagi pembatas atau gap antar waktu ruang yang ada, maka kelihatan sekali bagaimana ketimpangan yang ada dalam bidang budaya antara negara-negara maju dengan negara-negara yang tertinggal, ya. Berbicara mengenai ketimpangan kebudayaan, ya, ketimpangan budaya itu merujuk pada ketidaksepadanan posisi, ya, posisi budaya yang dianut atau yang dijalankan oleh masyarakat, yaitu perbedaan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, terutama adalah masyarakat untuk mereka yang tinggal di daerah negara-negara tertinggal atau biasa disebut dengan negara dunia ketiga, dengan mereka yang ada di negara-negara maju, negara barat atau negara dunia satu. Kemudian ketimpangan budaya ini disebabkan oleh adanya biasanya kalau kita lihat mengenai ketimpangan budaya, ada suatu budaya populer atau yang sering disebut dengan pop culture, ya. Budaya yang sedang tren pada saat itu yang berasal dari barat yang kemudian diikuti oleh masyarakat dunia dan mereka itu tidak maksimal karena adanya ketertinggalan kebudayaan. Kemudian juga akibat adanya ketimpangan budaya ini yang mengakibatkan budaya barat lebih digemari, ya. Masyarakat lebih memilih atau lebih condong pada budaya barat yang dianggap sebagai modern. Padahal budaya barat pun itu tidak selamanya modern. Terkadang masyarakat kita ambigu dalam memaknai kata modern, ya. Maksudnya adalah untuk modernisasi kebudayaan, tapi ternyata masyarakat itu lebih condong pada westernisasi atau meniru gaya kebarat-baratan tanpa mencoba untuk memfilter kondisi masyarakat, ya. Sehingga sering terjadi suatu budaya barat yang dipakai yang digunakan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu terkadang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Karena mereka hanya
mencontoh saja, meniru saja mengenai budaya barat, tanpa kemudian menfilter mana yang baik, mana yang berdampak negatif, ya. Itu. Kemudian satu lagi ada ketimpangan, bentuk ketimpangan yang terkait dengan masalah gender, ya. Kalau kita bicara gender, maka biasanya asumsi kita adalah laki-laki dan perempuan. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara gender itu yang didasarkan kita berbicara gender itu adalah perilaku atau sikap dari individunya itu, ya. Misalnya kalau dalam kaitannya dengan gender, bagaimana seorang anak perempuan dicoba diarahkan untuk berperilaku selayaknya perempuan pada umumnya. Kemudian juga laki-laki juga memposisikan atau diposisikan sebagai seorang yang misalnya untuk menjaga atau untuk melindungi keluarganya atau adik-adiknya. Sehingga kalau kita lihat gender itu kepada perilaku, sikap dan apa namanya, sikap laki-laki dan perempuan. Kemudian ketimpangan gender itu bisa kita lihat di antaranya bahwa masih ada di masyarakat kita yang masih mempunyai isme adanya marginalisasi perempuan, ya. Jadi, masyarakat sering melihat terutama dalam masyarakat yang masih patrilineal itu perempuan dimarginalkan, perempuan dipinggirkan atau istilahnya perempuan tidak diberikan posisi yang, yang sama atau yang maksimal seperti halnya yang laki-laki. Kemudian juga dalam ketimpangan gender itu sering kita lihat di masyarakat adanya gaya atau pola stereotip gender, ya. Kalau kita bicara stereotip itu adalah suatu pemaknaan di mana masyarakat menilainya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, itu stereotip, ya. Ketika kita berbicara stereotip gender, maka kita akan melihat dalam masyarakat yang lebih terbuka atau masyarakat yang heterogen, itu stereotip gendernya itu tidak kemudian mempersempit ruang gerak perempuan. Kita lihat di kota-kota itu maka lebih terbuka untuk posisi perempuan di dalam pekerjaan. Tapi kalau kita melihat dalam masyarakat yang homogen, masyarakat yang tradisional, maka posisi dari perempuan itu biasanya cenderung lebih dibatasi. Ya, tidak bisa bergerak seleluasa di dalam masyarakat yang heterogen. Kemudian juga ada lagi ketimpangan gender dalam perilaku atau istilahnya perlakuan, ya, perlakuan terhadap perempuan. Ini pun terkadang ada dibedakan antara laki-laki dan perempuan oleh masyarakat. Kemudian juga sebenarnya kalau kita lihat ketimpangan gender yang lain kalau dalam masyarakat yang sudah mulai heterogen, kita melihat beban ganda yang ada dalam perempuan itu lebih berat dibandingkan dengan laki-laki ketika kita berbicara mengenai gender di masyarakat-masyarakat yang heterogen, di mana sudah terlihat sekali biasanya dalam masyarakat yang heterogen itu posisi perempuan itu memiliki tanggung jawab yang sepertinya lebih berat. Satu sisi dia sebagai ibu rumah tangga, tetapi sisi lain dia juga sering melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu perekonomian masyarakat atau keluarga. Kemudian dampak dari ketimpangan sosial dalam masyarakat itu muncul ada di antaranya diskriminasi sosial, monopoli kekuasaan, kecemburuan sosial, bahkan sampai kepada konflik sosial, ya. Diskriminasi sosial misalnya perbedaan perlakuan antar kelompok meskipun mereka memiliki hak yang sama. Kecemburuan sosial, ya. Kalau kita lihat, apa sih kecemburuan sosial itu? Kecemburuan sosial merupakan suatu kondisi munculnya perasaan yang tidak suka